ya pada kabur semua takut sama Hansip Romawi. Mereka tidak punya kebenaran ya Pak ya, karena kalau Bapak kan diam nontonin gitu, atau mungkin kalau zaman sekarang ada video Bapak videoin naik ke sosmed, murid-murid pada kabur, berarti mereka tidak tahu kebenaran ya Pak ya. Betul, memang bagi saya tidak tahu, bagi saya itulah jalannya sebenarnya. Makanya semua yang dilakukan oleh Yesus diajari berdoa. Berarti begitu manusia yang mengikuti dia harus berdoa. Jadi dia berani melakukan itu, makanya dibilang bagi orang yang mau mengikut saya akan mati juga. Itu makanya aku bilang tadi, contoh itu bagi orang Kristen. Sekali bagi lagi. saya yang mengikuti dia, bukannya orang Kristen saja. Iya Pak, udah jelas itu Bapak luar biasa ini. Baru kali ini saya ketemu Kristen yang jujur. Pertama kalau Bapak di sana, ya udah nonton aja, nggak usah kabur. Karena kalau kabur kayak murid-murid itu, Bapak bilang kan mereka tidak tahu kebenaran. Satu lagi nih Pak, boleh nggak saya mengatakan menurut kawan-kawan saya Kristen, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Bapak gimana tuh? Jawab singkat dulu Pak. Oke, Bapak Pak. setuju? Pertanyaan itu bagus sekali bagi saya. Ya, Setuju nggak? Ini belum pertanyaan Pak, sedikit dulu nanti baru pertanyaan. Bapak setuju apa enggak? Kawan-kawan Kristen saya bilang 100% Tuhan, 100% manusia Yesus itu. Gimana Pak? Setuju? saya setuju. Oke, tar dulu Pak, setuju berhenti dulu. Ini pertanyaannya. Kalau 100% manusia, kita bicara 100% manusia nih Pak. Berarti kan Yesus boleh makan dong ikan goreng, boleh minum, boleh tidur karena lelah ketika memberikan pengajaran, boleh berjalan-jalan bahkan di atas air, boleh bicara dengan para pengikut dan umatnya. Yang saya tanya Pak, ini sebagai manusia loh ya Pak ya, sebagai manusia. Yesus di hitan, Yesus berarti buang air kecil, buang air besar. Artinya semua fungsi manusia berjalan. Yesus manusia yang ganteng, sehat, normal. Pertanyaan saya Pak, dari sisi manusianya, kenapa Bapak melarang Yesus menikah, harus jomblo menurut Bapak? Standby lagi Pak. Oke, karena tadi kan belum jelas sekali, karena nanti orang Kristen pun banyak bertanya-tanya ini. Kenapa berani sekali Pak Daniel tuh mengatakan tidak sedih dan tidak menangis ya? Melihat dia. Pak, saya setuju sama Bapak, harus begitu Pak. Yang kabur-kabur itu mereka tidak tahu kebenaran. Setuju sama Bapak. Sekarang pertanyaannya Pak, kenapa Bapak melarang kemanusiaan Yesus? Boleh semua kecuali menikah. Kan kasihan Pak dipaksa jomblo oleh Pak Daniel. Standby lagi. Oke. Karena Yesus tadi mengatakan dia di kayu salib waktu datang Maryam dari Magdalena. Apa kata Yesus? Sedang menangis Maryam semua di sekitar salib Yesus. Langsung berbicara Yesus di atas salib. Hai Maryam, jangan menangis kepadaku. Tangisilah dirimu sendiri. Itu makanya saya juga tidak sedih melihat kejadian itu, karena aku pandang itu sebagai kayaknya contoh. jaka sembung nih Kang Alif, terus nanti habis dia jawab ya. Terus kedua, yang mana tadi lupa saya itu, apa tadi jawabannya itu lagi? Pertanyaannya, dari sisi 100% Yesus manusia, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh semua. Kenapa yang 100% manusia ini Bapak tidak membolehkan Yesus menikah? Yesus harus jomblo. Padahal kan ada sisi manusia Pak. Yesus ganteng, sehat, banyak disukai oleh semua orang kecuali musuh-musuhnya. Kenapa Bapak melarang Yesus menikah? Yesus harus jomblo. Itu pertanyaannya Pak. Standby. Ya, kalau soal pernikahan Yesus itu tidak pernah saya dengar dia menikah, ya. Tapi tidak pernah saya menolak andainya dia mau menikah. Tidak. Cuman yang pertanyaan saya tadi, kenapa kata-kata dari Mas Yesus sudah menikah, sementara belum ada penjelasan bahwa di dalam Alkitab nggak ada, ya. Kedua, iya, cakep. Bapak jujur, Pak Daniel jujur. Jadi intinya harus dibuktikan ya Pak ya. Jadi Bapak nggak pernah melarang kalau misalnya
ada fakta bahwa Yesus menikah, Bapak nggak pernah melarang Yesus ya, dari sisi kemanusiaannya loh. Cakep nih Bapak, jujur nih, setuju, gue seneng Pak. Lanjut Pak, aku standby. Udah selesai aku Bang Alif, thank you, standby. Satu lagi tentang apa tadi, kenapa Tuhan, Satu lagi. ya kan? Kenapa dia jadi Tuhan? Kenapa dia jadi manusia? Itu pertanyaan tadi kan? Semasa dia ada di bumi ini, sebenarnya dia itu hanya mencontohkan kepada seluruh manusia. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, lakukanlah dengan baik. Itu saja sebenarnya. Tapi dia disalib itu contoh bagi orang yang mengikuti dia, karena sudah berpesan juga dia kepada umatnya, bagi orang yang mau mengatakan kebenaranku dan menyebut nama saya, mengatakannya atau mengatakan bahwa dialah jalan satu-satunya, ya, jalan kehidupan satu-satunya, maka dia menerima hukuman seperti Yesus juga mati. Itu, tapi kalau ada orang berani, siap mati, memberanikan diri mengatakan kebenaran ini, ya, mungkin dia akan selamat. Itulah dia. Nah, jadi kenapa dia dipanggil Tuhan? Waktu dia di dunia itu, dia belum sebenarnya dikatakan Tuhan. Kalau saya sendiri, belum. Ya, belum dikatakan Tuhan dia. Hanya dikatakan dia itu guru. Itulah dulu. Ya. Wow. Oh, kalau Yesus dikatakan rabi, bisa, boleh nggak Pak? Boleh. Bapak tahu nggak kalau rabi itu, untuk salah satu kerabi itu harus menikah Pak? Tahu nggak Pak? Ya. Gimana Pak? Terus. Rabi. Iya, syarat untuk menjadi rabi itu harus menikah Pak, salah satunya. Syaratnya harus menikah. Ya, soalnya itu kalau kubahas tuh Bang, saya belum membacanya, di mana bukunya. Oke. Ya. Bukan, ya Bapak makanya buka ke Yahudian Pak, supaya Bapak mengenal. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan saya dilanjut satu aja Pak. Ya. Ada satu ayat dalam Bible, kata-katanya gini Pak. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Menurut Bapak, itu perkataan ini apa? Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Menurut Bapak ini apa Pak? Kata-kata ini Pak. Silakan Pak. Ayatnya berapa? Ayat berapa dulu? Ayat berapa? Ya nanti coba. Biar kita buka ayat. Kolose 4:11 Pak. Kolose 4 nomor 11. Kolose pasal 4 nomor 11. Di situ perkataannya, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Silakan Pak. Menurutnya apa, gimana Pak? Enggak ada berarti. Berarti enggak ada karena Ayatnya. Ayat, coba sekali lagi Bang, ayatnya berapa? Kolose 4 nomor 11. Kalau tempat nomor. Ayat 11. dan dari Yesus yang dinamai Yesus. Ini. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang Evangelis Yonatan Andar, kalau ada sahabat-sahabat kita yang Kristen mau naik, silahkan aja, aku diturunkan nggak apa-apa, biar ada satu slot kosong. Ya, silakan, nggak masalah. Siap. Saya mau jelaskan kepada pada Pak Daniel ini, lumayan ini. Apa namanya itu, bagus beliau ini mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan Pak ya. Itu belum jelas tadi aku jelaskannya, biar kalau itu waktu dia masa di dunia itu dia belum Tuhan sebenarnya, dia masih guru. Masya Allah. Ya. Jazakallah. Artinya Khairan kasiran Muhammad Zia. Artinya guru itu. Tapi Pak Daniel keren loh teman-teman, beliau Sebentar, ini belum kejujuran dan netral. Sebentar Mas Unggul, jangan dulu di ini Mas
dikit aja. Itu perkataannya dan dari Yesus yang dinamai Yesus itu maksudnya gimana ya Pak? Apa gue dipanggil Mas Bang dong? Gue kan orang Batak. Oh iya bang. Gimana tuh Pak Daniel? Terima kasih Muhammad Zia. Masya Allah Sultan TikTok nih ya. Barakallahu fikum. Tunggu supaya jangan nanti bertanya-tanya kenapa Pak Daniel tidak mengaku Yesus waktu dia di dunia ini. Artinya itu Jangan dulu ke situ nanti Pak. Nanti itu teologi Pak. Saya cuma nanya perkataan dan dari Yesus yang dinamai Justus itu maksudnya apa ya Pak? Jazakallah Pak Zaid. Silakan Pak. Pak. Saudara kita dari Pakistan, teman-teman. Oh, Sultan TikTok. Alhamdulillah Sultan TikTok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Muhammad Zia. Muhammad Zia. Beliau ini bermazhab kalau ini baru saya baca ini Mas ya biar ku pahami. Untuk kita Ya. soalnya jangan kita jelaskan yang tidak bisa kita menjelaskannya. Ya boleh, harus kita tahu apa tujuannya, kenapa bisa seperti itu. Tapi kalau memang pelan-pelan bisa dengar, sebenarnya dulu saya dengar ini namanya Yesus itu dinamai di tempat lain, dibedakan sama dengan kami daerah Medan sana. Ya, di daerah Medan beda namanya. Kalau di daerah Karo beda namanya. Itu aja, karena bahasanya berbeda, tapi saya tidak begitu pas, makanya saya pun maaf tidak bisa kujelaskan sekarang ini ya. Iya. Jelas. Iya, coba Bapak cari itu yang dinamai yang dari Yesus yang dinamai Yesus. Kalau itu Yesus yang namanya Justus, berarti siapa Paulus itu ketemu dengan Yesus. Berarti Yesus ini belum naik ke langit, Pak. Nah kan ini bingung. Ini kalau lihat satu perikopnya ini Paulus kedatangan berapa murid-muridnya Paulus, Pak. Makanya saya pertanyaannya itu, Pak. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Saya nggak kemana-mana, Pak. Kok soal sunat atau apa itu nanti lagi. Ini perkataannya cuma titik. Dan dari Yesus yang dinamai Justus titik. Tuh, Pak. Terima kasih, Pak Zia. Silakan Pak Daniel. Justus itu anaknya Yesus, Pak Daniel. Justus itu anaknya Yesus, Pak Daniel. Mau saya tunjukkan datanya. Mau Ini aja. ditunjukin datanya. Soalnya aku tidak bisa menjawab dulu. Oh ya. Soalnya Makanya kita kasih tahu ini, kita kasih tahu bahwa Iya, kasih Justus tahu. itu anaknya Yesus. Yesus itu punya 3 anak dan beliau juga berpoligami. Dan anaknya ini juga Tuhan semua gitu. Lanjut, Bang Yonatan. kalau menurut saya ini dari bacanya ini kan dan dari Yesus yang dinamai Justus hanya Justus. orang yang ini dari Bukan Yuyun ya, Justus. Yesus namanya ya. Justus yang pertama itu. Iya. Misalkan gini Pak Daniel. Dan dari Pak Daniel yang dinamai Robert. Berarti Robert itu anaknya Pak Daniel. Kan begitu ya. Kalau logika ya saya berpikir Pak. Menurut Bapak, Pak Daniel ini apa Pak? Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Kita nggak ngarahin bahwa waktu itu apakah Yesus itu punya anak Justus namanya atau enggak. Cuman saya nanya ke Pak Daniel. Nanti kalau misalkan Pak Daniel udah angkat tangan, nanti kita dijawab sama Bang Nandar. Biasa Gitu, Bang. datanya. Yang angkat tangan. Soalnya aku pahami dulu apa sebenarnya ya. Bagus Sekarang- ini, jujur Pak Daniel itu Jujur, hebat, jujur. hebat, jujur. Hebat. Pak Daniel tadi sudah mengakui Dari gimana sih? evangelis kita bagaimana? Tadi menarik bahwa Pak Daniel ini nggak percaya Yesus Tuhan ya Pak Daniel ya. Pada dia di dunia sebelum dia masuk surga, sebelum cicak-mucicak yang dilakukan oleh Yesus. Kalau aku pada saat itu data ada, kemungkinan saya belum mengakui dia sebagai Tuhan. Oh. Nah. Jadi ketika Yesus di dunia bukan Tuhan dia. Nah, Jadi simpulannya ketika Yesus di dunia bukan Tuhan dia menurut Pak Daniel ya. belum mengakui Belum saya, Tuhan. belum saya akui waktu masih di dunia dia hanya mencontohkan diri dia kepada manusia.
Oh, bukan Tuhan berarti dia. Ketika di dunia Belum, bukan Tuhan. belum aku sendiri belum saya mengakui dia waktu Belum itu mengimani begitu ya. Belum mengimani kalau Yesus di dunia bukan Tuhan begitu ya, Pak Daniel ya. karena aku baca di Alkitab juga dikatakan di dalam itu Tuhan namanya. Tuhan. Oh. Ola kabot me Hebat. ule me suya. Sayyidan wa mu'alliman. Betul. Ya, Ini ini- Hebat badannya. bener ini. Salut nih Pak Daniel, benar-benar jujur ya. Jujur. Pak Daniel, saya dikirimi ini sama Bunda Win dari ini ini saya punya Alkitab namanya Alkitab versi Pandek. Di dalam Yohanes 13 ayat ke-13 itu disebutkan antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Ntar ya saya tunjukkan ini. Yohanes 13. Ini saya punya Alkitab berbahasa Arab itu 2, yang ini karya LAI, yang belakang ini kurang jelas ya, nanti aja deh. Kalau yang ini dari Mesir, ini dikasih oleh Bunda Win yang sekarang berada di Polandia. Terima kasih Bunda Win. Ini Ustadz Wapi ya, kita lihat Ustadz Wapi. Saya lebarkan dulu ya. Bagus. Saya biar Ustadz Wapi yang baca lah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tuhan. Itu. Cuman yang kita Tuhan. Pak, ini Pak, sebentar Pak ya, saya tunjukkan dulu ini. Ustadz, ini Alkitabnya. Ya, kita lihat covernya biar tidak dikatakan wah Nandar ini karangan atau apa ya. Kita lihat nih prolognya sebentar. Ntar saya izin dulu. Ini dari luar negeri nih, impor nih. Ini Ustadz ya, Arabic New Fundic Text The Bible Society of Egypt. Ya, ini dari Mesir ini. The Bible of Society of Egypt. Ini Ustadz. Ini Ustadz, kelihatan nggak Ustadz? Ini Gospel Yohanes pasal 13 ayat ke-13 Ustadz. Bisa kelihatan nggak Ustadz di sini? Siap. Kelihatan. Ya. Bisa dibantu dibacakan nggak Ustadz? Antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan wa hasanan taquluna li anni ana kadzalik. Nah, silakan Ustadz dijelaskan dulu artinya apa Ustadz itu. Antum kalian semua tad'una memanggil ni aku, kalian semua memanggilku mu'alliman sebagai guru, wa sayyidan dan panutan, tuan, wa hasanan, dan itu betul. Anak kadzalik, aku memang seperti itu, begitu. Tapi di dalam terjemahan LAI kok jadi Tuhan. Udah. Begini, karena tadi kita Udah. Beda. Ini beda dengar yang di sini Ustadz. Saya lihat baca ya. akui dia itu bukan Tuhan waktu dia masih di dunia ini, ya. Oh. Setelah dia melakukan mujizat yang nyata dilakukan oleh Yesus, termasuk dulu di orang buta bisa melihat, orang yang bongkok bisa lurus badannya, dan disitulah orang berpikir-pikir, orang mati dibangkitkan. Sudah berapa orang yang sudah jelas dibangkitkan. Jadi disitulah ada kepercayaan seluruh orang, seluruh manusia yang mengikuti dia pada saat itu, bahwa dialah termasuk dikatakan Tuhan kembali. Kenapa? Tapi setelah dia masuk ke surga, itu aja. Tapi kalau masih jadi dunia tadi, Manusia. ya masuk jadi dunia, itu saya tidak mengakui dia sebagai guru, sebagai Tuhan. Memang saya sendiri, walaupun aku salah, ya mohon maaf, tapi kuakui dia sebagai guru, sebagai contoh. Ya, karena tidak ada yang mencontohkannya terbaik. Masuk akal. Kang Yan, suaranya ini noise, jadi noise ya, tadi enggak ya? Nah ini ya, kalau di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Kenapa di dalam Alkitabul Muqaddas ini, Alkitabul Muqaddas dari Mesir itu Sayyid, sama dengan yang ini juga. Ini Alkitabul Muqaddas ya, ini dari LAI.
Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Ini Ibrani, ini Yunani. Jadi saya punya dua nih. Ini versi Pandek, kalau itu versi Al-Muqaddas. Ini kecil bagus nih, tulisannya juga rapi yang ini. Tulisannya rapi. Kalau yang ini agak kurang bagus kalau ini tulisan Arabnya. Oke. Oke, sekarang kembali ke Yesus menikah, Pak. Bisa nggak Pak Daniel? Kita kembali ke Yesus menikah. Kalau itu memang saya keberatan karena soalnya tidak pernah kudengarkan bahwa Yesus. Sekarang saya tanya kepada Daniel ya. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, Yesus diciumi kakinya oleh Maria Magdalena. Pertanyaan saya, apakah boleh wanita Yahudi dewasa menciumi Yesus? Boleh atau tidak? Woi. Siap. Iya, ini luar biasa ini. Efek dari siapa? Saya jelaskan ya. Iya enggak. Dasarnya mana kalau dibolehkan dan kalau tidak boleh dasarnya mana? Silakan. Kembali tadi ke yang katakan dari awal itu sebagai contoh bagi orang semua yang terjadi kepada Yesus. Ya, yang dilakukan oleh Yesus ya. Orang yang mencium kaki itu karena kaki itu yang paling jorok, yang paling di dalam tubuh manusia. Tapi Mohon maaf Pak Daniel, mohon maaf yang sebesar-besarnya biar tidak melebar karena tadi sudah saya dengar jawaban Bapak yang itu. Yang saya tanya, entry poinnya adalah boleh enggak wanita menciumi laki-laki dewasa orang Yahudi? Kalau boleh, dasarnya apa? Kalau tidak boleh, dasarnya di mana? Itu saja, jangan mengatakan jorok lah, inilah, itulah. Yang saya tanya, boleh atau tidak? Jawab dulu sama Bapak, boleh atau tidak? itu kalau soal mencium itu ada dasarnya. Boleh apa enggak? Enggak, Bapak jawab dulu nih, biar nanti terarah. Boleh atau tidak Maria Magdalena menciumi Yesus? Kalau boleh, dasarnya mana? Kalau tidak boleh, dasarnya apa? Boleh atau tidak? Boleh kalau ada dasarnya. Boleh. Ya makanya dasarnya mana? Boleh. Boleh atau tidak? Enggak, kalau Bapak tidak tahu, evangelis saya tidak tahu jawabannya boleh atau tidak. Nanti saya tunjukkan dasarnya. Dasarnya. Tahu atau tidak Bapak? Aku yang saya tahu saya jelaskan. Nanti kalau nggak tahu mohon dijelaskan. Ya, boleh atau tidak? Silakan. Artinya kalau soalnya laki-laki dengan perempuan dia mencium kakinya, bukan mulutnya mau diciumkan. Ya, artinya itulah jalan mengampuni dosa seseorang manusia. Seorang manusia, andainya kita sudah bersalah kepada abang di sini, mau aku mencium kaki abang kalau memang benar-benar saya sudah bersalah atau saya sudah berbuat dosa, karena tidak ada jalan satu-satunya didamaikan kepada manusia andainya ada perbuatan dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada orang yang kita perbuat dosa, tapi tidak ada jalan yang selain itu cara mencium kaki. Ya, harus kita membasuh kakinya kalau bisa. Itulah jalan satu-satunya. Kalau kita membasuh kaki orang yang dasarnya mana? Mengakui dosa. Pak Daniel, mohon maaf, dasarnya mana Pak? Dasarnya, ayatnya. Ada ayatnya. Di mana? Yang mengatakan boleh atau tidak boleh Maria Magdalena menciumi Yesus. Wah, di mana dasarnya? Bismillah, saya minum dulu ya. Paling membasuh. Membasuh. Ini dia. Mana ya? Sambil mana? Lukas 7 ayat 38. Nah itu. Ini dia. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakan dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan
diminyai dengan minyak wangi itu. Itulah dia. Artinya itu, Pak, artinya itu, Mas, yang sedang kita bahas itu Lukas 7:38 memang. Maksud saya, di mana dasarnya seorang wanita dibolehkan menciumi Yesus? Lukas 7:38 itu memang ayat yang saya bahas, Pak. Aduh, si Bapak ini. Oke lah, saya jelaskan aja, Pak ya. Bapak Oke, mau jelas. nggak dengar? Oke, saya jelaskan ya. Tanda sedikit aja. Boleh, silakan. Pak Daniel, saya dengar suara, apakah itu putra Bapak? iya putra kita itu. Oh iya, salam kenal ya Pak ya. Ini yang di tengah ini namanya Evangelis Yonatan Nandar. Yang di bawah itu ada Ustadz Alif. Terus di sebelah kanan Ustadz Yans. Sebelah kiri, paling kiri bawah itu Ustadz Naja. Salam kenal buat Pak Daniel sama putranya. Pak Daniel orang baik dan jujur ya. Terima kasih Pak. Lanjut Ustadz Evangelis Yonatan Evangelis Yonatan Nandar. Benar. Oke, kita lihat Pak ya. Ini dasar yang nggak bolehkannya wanita menciumi. Oke, saya balikan kamera dulu. Ini Pak ya. Ya, Diakui atau tidak, disadari atau tidak, bahwa Yesus Kristus ini adalah seorang Yahudi. Ya, dia wajib tunduk dan patuh terhadap ajaran Torah. buka itu. Mana tadi? Nah, ini di dalam Me'agli Hayim. Me'agli itu adalah lingkaran, Hayim itu kehidupan. Kalau di dalam Islam itu seperti fikih munakahat, ya, bab fikih pernikahan atau hukum. Me'agli lingkaran, Hayim kehidupan. Nah, salah satu pembahasan di dalam Me'agli Hayim adalah tentang bagaimana interaksi orang Yahudi laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam, nanti Ustadz Wapi, Ustadz Alif, Ustadz Unggul, dan Bang Yan bisa menjelaskan bahwa di dalam Islam itu mengenal istilah mahram, ajnabi dan ajnabiyah. Nah, ya, yaitu yang bukan mahram nggak boleh bersentuhan. Kita lihat, Pak, bahwa di dalam Yahudi juga sama. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan. Seorang perempuan tidak boleh menyentuh seorang laki-laki kecuali ada hubungan darah, kecuali ada hubungan suami istri. Maksudnya mereka adalah pasangan suami istri. Di sini jelaskan ya, please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Tidak boleh menyentuh wanita kecuali sudah ada kontrak from you. Kontrak apa? Kontrak pernikahan atau akad nikah kalau istilah Islam itu. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan kecuali ada akad nikah atau dalam bahasa Inggrisnya marriage contract from you. Bahkan disebutkan di dalam Me'agli Hayim, and until the day of his death the man did not touch the woman. Sampai matinya seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan. Nah, pertanyaannya, kenapa di dalam Lukas 7 ayat ke-38, dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Ini kenapa ada seorang perempuan yang menciumi kaki Yesus, padahal di dalam hukum Yahudi nggak boleh kecuali ada kontrak pernikahan. Ternyata Maria Magdalena itu adalah istri dari Yesus Kristus. Ini dalilnya ya. Ini adalah biografi dari Yesus Kristus ya. Yesus Kristus the Messiah, Yeshua or Jesus of Nazareth, King of Nazareth, Son of God. Yesus Kristus. Birth Bethlehem, Judea, Roman Empire. Married with Maria Magdalene dan Kana. Jadi Yesus Kristus itu berpoligami. Ya, ini dari mana datanya? Kita jangan asumsi. Datanya adalah dari ini. Ya, Bapak screenshot, nanti bisa dicari sendiri.
search Matthew bla 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 bla, di screenshot nanti baca sendiri. Hasil pernikahan Maria dengan istri pertamanya, Yesus dengan istri pertamanya yaitu Maria Magdalena, ini ada pohon kehidupan, pohon keluarga. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalene, punya anak Joseph, son of Kristus. Lalu yang kedua yang bernama Justus, ini Pak ya, Justus, son of Yesus Kristus, sama Tamar, daughter of Kristus, anaknya 3. Nah, ini anak Yesus. Sekarang kita buktikan di dalam Kolose 4 ayat 10. Ada enggak anak Yesus disebut? Kolose 4 ayat 11. Ternyata di dalam Alkitab dicatat anaknya Yesus. Ini Pak. Iya. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Ternyata sama Pak. Anaknya Yesus itu ada yang bernama Justus ini ya. Yesus atau Justus, son of Kristus. Terimalah kebenaran Pak. Nah ini. Dan dari Yesus, Bapak catat Kolose 4 ayat 11, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Siapa Justus ini Pak? Ternyata dia adalah Justus ben Yehosua Hamasia. Justus anak dari Yesus Kristus. Nah pertanyaan saya, kalau Yesus punya anak yang bernama Justus, apakah Justus juga mengalir darah Tuhan Pak? Oke. Ya. Tunggu dulu ya, dan nelpon pula ini. Iya ya. Nah, halo Bang. Langsung ditelepon sama Yesus itu. Bapaknya lucu. Aduh, bapaknya lucu ini. Jujur tapi. Saya harus kok. Kami nak kerja hari kita aja. Ini siapa lo ya deh? Jangan maaf surat. Kalau tadi si siapa namanya si like itu naik ya Bang Benar, kan dia ngomong investigasi. Coba. Nggak ada. Ya, ini kan bisa loh kita ambil kalau kita invest. Kang Yan suaranya nggak kedengeran, terlalu kecil. Loh, besar Kang ya. Bang. Ya sudahlah, kalau kecil aku standby. Gede Kang Yan. Ya, udah. Ya, silakan Pak Daniel. Pak Daniel gimana? Aku anaknya Pak. Tuh. Kalau Yesus punya anak, kalau Yesus punya anak Justus, apakah Justus juga Tuhan Pak? Kan anak Yesus 3 Pak, Yosef, Justus dan Tamar. Apakah Tamar juga Tuhan? Apakah Joseph juga Tuhan? Sabar. Oh, ini putranya. Salam kenal deh. Putranya, ya. Ya. Salam kenal. Adek, Putra namanya Pak siapa Dek? Daniel. Namanya siapa Dek? Daniel. Enggak, maksudnya Daniel kan nama ayahnya. Nama adek siapa? Nama ayahnya Martius. Oh, jadi ini akun adek. Pakai akunnya Daniel. Oh. Tadi Pak Matius. Oh, Ya. iya. Salam kenal Abang Daniel. Namaku Unggul. Namaku Yonatan, Bang Salam Daniel. kenal. Dan dari Matius yang bernama Daniel gitu. Nah, itu benar. Dan dari Matius yang bernama Daniel. Begitu Ya. Bang Daniel. Dan dari Unggul yang bernama Yans gitu. Kang Ian. dari Ustadz Arif yang bernama Ustadz Wafi. Ya. Angel. Ya, lagi nelpon tuh ya. Sabar. Iya nggak apa-apa Daniel, santai. Kita ngobrol santai kok. Nggak ada Adek keras-keras. Daniel mau ngobrol sama kita boleh. Iya boleh. Adek Daniel mau tanya-tanya juga boleh. Banyak nih Boleh. kawan-kawannya asik semua kalau diajak ngobrol. Silakan Ya, Abang Dek Daniel. Daniel mau tanya apa? Dek Daniel kelas berapa? Kuliah, SMA, SMP atau SD? Udah sekolah lagi. Sudah lulus SMA. Bukan. Nggak sekolah lagi.
nggak sekolah lagi. Terakhir kelas berapa sekolahnya? Kelas terakhir berapa? Halo Bang. Oh, sudah. Oh, Pak, silakan lanjut, Pak. Akhirnya Kalau ini nggak panas-panas ini. kopi saya jadinya gara-gara ini ya. Oh iya, minum kopi dulu, Pak. Habis minum baru kita sambung lagi. Asik ya, namanya enak ngobrol sama Pak Matius. Lanjut, standby. Penjelasannya tadi, kenapa orang yang mencium Yesus, memang betul ada perempuan yang mencium Yesus. Kuakui itu di dalam nama Tuhan. Jujur ya. Betul ada. Tapi begitu dia menerima kebalasan kebaikan itu yang diterima oleh perempuan ini, kan perempuan ini yang sudah disembuhkan oleh Yesus, si orang bongkok. Udah bongkok dia setelah diikat iblis dia selama 18 tahun. Yesus pada hari Sabat menyembuhkan dia pada saat itu. Akhirnya dia sudah melihat badannya sudah lurus. Dia menciumnya Yesus. Itulah dia penjelasannya, Pak. Oke. Ya, ini bukunya, baca bukunya Siap, siap, itu. Ini biar aku baca ya, pada suatu di situ ada seorang perempuan. Pak Daniel, tadi kita sudah bahas itu. Yang sekarang kita bahas, Yesus ternyata punya 3 anak, Yosef, Yustus, dan Tamar. Pertanyaannya, apakah anak-anak Yesus juga adalah Tuhan, Pak? Aku belum mengakui itu Yesus itu ada anak. Aku belum bisa mengakui. Soalnya Kolose istrinya 4, Kolose 4 ayat 11, Pak, dibaca, Pak. Kolose 4 ayat 11. Namanya istrinya Yustus. belum ketemu. Kalau ada saya jelaskan saja. Ya. Enggak, Bapak baca Kolose 4 ayat 11, ada anak Yesus di situ, namanya Yustus. Coba Bapak baca dulu ya. Kita diskusi santuy ini, tidak ada penghujatan. Mana ini? Ya. Ini. Dan dari Yesus yang dimana dinamai Yustus. Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat Ya. yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Iya ya. Bapak Ini ya. ada yang syahadat. Siapa yang syahadat? Di bawah. Salam dari Wis. kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu dia ya. Ya. Begini. Yustus Karena itu kan ini- anak Yesus. Apakah Yustus itu Tuhan, Pak? Yustus kan anak Yesus, Kolose 4 ayat 11. Datanya tadi dalam sejarah ada bahwa Yustus itu anak Yesus. Pertanyaan saya, Yustus itu Tuhan atau bukan, Pak? Karena kan dia anaknya Yesus. Saya belum mengakui itu Tuhan, soalnya dia pun belum ada punya istri, ya saya jelaskan melihatnya ya. Aku tidak bisa menjelaskannya kepada Mas Yustus kan? Yustus. Ya. Ya, dicari sebentar. Ya, silakan. Jadi gini, Pak ya, saya jelaskan runut ya. Di dalam Lukas 7 ayat 38, Yesus diciumi oleh Bunda Maria Magdalena. Nah, di dalam hukum Yahudi tidak boleh seorang laki-laki dewasa dicium oleh wanita dewasa juga, kecuali kakaknya, adiknya, ibunya, atau istrinya. Nah, masalahnya Yesus tidak punya adik yang bernama Maria Magdalena. Oke, boleh ku jelas? Iya, silakan. Seandainya kita mau, artinya kita sudah sakit sekian puluh tahun, diobati di mana-mana, rumah sakit umum tidak bisa masuk, ya, tidak bisa terobati. Akhirnya datanglah sebagai Yesus, itu nama Yesus, datanglah Yesus di
pada waktu Sabat dia mengobati. Memang itu makanya setelah dia menerima kesembuhan itu, ya, dia bersyukur, maka dia begitu dalam hatinya, begitu dia senang, begitu dia menerima penyembuhan itu sudah sangat luar biasa yang didalami oleh tubuhnya sendiri, maka dia menciumnya Yesus. Karena dia bersyukurlah, itu artinya. Bukan semua orang hanya itu aja yang mencium Yesus, saya lihat. Di luar itu tidak ada. Boleh kita menonton juga, pernah ada filmnya juga tengok, tapi tak jelas saja, itu kurang pas aku itu. Yang mana? Oke, standby. Kang Yan atau Ustadz Wapi, Ustadz Unggul, Ustadz Alif mau dilanjutkan dengan Pak Daniel. Kalau saya sudah nyerah ini Pak Daniel ini, karena beliau tidak mengakui Yesus Tuhan. Kemudian beliau hanya mengakui Yesus Tuhan setelah naik ke sorga. Memang ada keyakinan, ya itu kan. Oke ya teman-teman, ini saya simpulkan bahwa Pak Daniel tidak percaya Yesus Tuhan selagi di dunia, tetapi percaya Yesus Tuhan setelah dia di sorga. Oke. Oke, lalu yang kedua masalah Yesus nikah. Amin itu. Kita amin kan enggak itu? Amin. Enggak amin, Pak. Enggak amin. Saya enggak percaya itu. Saya enggak percaya. Yang saya percaya Yesus menikah. Punya anak namanya Justus. Kolose 4:11. Lalu yang kedua anaknya Joseph anak pertama, Justus anak kedua, sama Tamar anak ketiga. Nah ini yang belum Bapak jawab, cuma ya gimana lagi ya, saya nggak bisa memaksakan itu. Apakah ada istrinya terlihat di dalam apa? Kalau memang dia punya istri, berarti punya anak. Iya, Lukas 7:38 itu istrinya Pak, Maria Magdalena. Datanya tadi sudah saya kasih, datanya dari Alkitab itu sendiri. Lukas 7 ayat 38, istri Yesus yang bernama Maria Magdalene. Maria Magdalene hasil pernikahannya dengan Yesus punya 3 anak. Yang pertama Joseph son of Christus, yang kedua Justus son of Christus, yang ketiga Tamar. Itu dalilnya dari Alkitab itu sendiri. Mau saya tunjukkan lagi? Saya tunjukkan lagi deh buat Bapak, tolong di screenshot, direkam ya. Nih saya tunjukkan Pak, datanya, dia tidak asumsi. Nih Pak Daniel, saya tunjukkan datanya. Ya, nih Yesus, nih lihat yang ini ya, sisir saya jadikan alat petunjuk. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalene, punya anak namanya Joseph son of Christus, yang kedua Justus, Kolose 4 ayat 11, yang ketiga Tamar. Nah ini biografi dari Yesus Kristus. Yesus Kristus the Messiah, Yeshua or Jesus of Nazareth, King of Nazareth, Son of God. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, Judea, Roman Empire. Married with Maria Magdalene sama Kana, istrinya 2, poligami. Nah, tapi disebutkan memang istri yang sah, istri yang pertama itu adalah Maria Magdalene. Makanya disebutkan ada 3 anak dari pernikahan Maria Magdalene dengan Yesus Kristus. Ini datanya, bukan dari Muslim, dari Injil ini Pak. Lihat ya datanya ya, Matius pasal 1 12 ayat ke-16. Kemudian Bible Genealogy Wikipedia Garner Lauren 1996, Bloodline of the Holy Grail Library of Alexandria, Family Perspective The Adam and Eve Family Tree, Good Things Company Drawen and Norman. Oke? Ini datanya Pak, di screenshot biar saya tidak dikatakan dongeng atau ngarang. Datanya dari kekristenan itu sendiri. Ini penginjilnya Pak, ini orang bule Pak. Namanya
family tree owner Cecilia Hugo. Nah ya, gitu Pak. Jadi Yesus punya 3 anak Pak. Salah satu di antaranya disebutkan dalam Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus dinamai Yustus. Ini anaknya Yesus. Nah kalau Yesus Tuhan, tapi Bapak kan nggak percaya Tuhan. Maksudnya nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah bagi teman-teman Kristen yang lain, kalau Yustus adalah anak Yesus, apakah dia Tuhan juga? Ya. Kalau dikatakan anaknya itu, saya belum bisa mengakuinya bahwa walaupun enak tidak enak, ya tidak kuakui dia punya anak, ya keyakinan selama ini. Tapi mungkin besok kita bisa jelaskan lagi Mas ya. Soalnya biar ku ramal dulu, biar ku baca semua banyak-banyaknya dulu. Pak, ini bukan beramal. Nanti dia punya istri yang sah. Siapa orangnya yang menikahkan dia? Kan itu harus ada penjelasannya semua. Harus juga identitasnya. Nah, nih. Saya punya video dari Bambang Nursena ya, tapi saya dengarkan aja kepada teman-teman ya. Ini ada dasarnya, sebentar. Ada di TikTok. Bentar ya Pak ya, saya tunjukkan nih. Bambang Nursena saja akui loh. Ada kenapa Yesus menghilang di usia 18 tahun itu, ada kanopi pernikahan. Sebentar. Sebentar Pak ya. Jonathan Nandar. Yesus kelahirannya diceritakan. Nah, dengarkan baik-baik Pak ya. Tetapi masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah hilang. Kedengaran nggak? Kira-kira umur 30. Ya, ini dari Bambang Nursena, nanti saya upload videonya di YouTube maupun di TikTok, bahwa di usia 18 tahun Yesus mengalami kanopi pernikahan. Nah, ini pernah saya bahas. Dan dekati ke mic kalau mau di playback. Ya, siap ya Ustaz Unggul. Kalau misalnya suaranya tidak jelas, mohon nanti di ini ya, jelas dekatkan ke mic. Siap. Oke, sebentar. Saya putarkan ya. Bentar. Itulah yang oleh para penulis barat disebut the lost years of Jesus Christ. Tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang. Karena Alkitab kenapa tidak mencatat antara Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Kalau itu penting, kenapa Alkitab melalaikan itu? Nah, pola pikir semacam ini muncul karena memahami sejarah Israel dari sudut pandang orang modern. Nah, kenapa antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun nggak dicatat dalam Alkitab? Disebutkan di dalam sebuah traktat ya. Traktat itu tulisan para rabi Yahudi yang mendokumentasikan tradisi mereka selama ribuan tahun. Traktat itu namanya Pirkei Avot. Nah, benar. Pirkei Avot itu artinya the ethics of the fathers. Jadi etika para bapak bangsa, nomornya 21. Jadi Pirkei Avot 21. Itu disebutkan bagaimana urutan-urutan kehidupan orang Yahudi. Disebutkan Ben Hames Sanim Lamikra, pada usia 5 tahun orang Yahudi harus belajar kitab suci, mulai dari baca hurufnya umur 5 tahun itu. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu umur 5 tahun. Makanya disebut Ben Kames Sanim Lamikra. Mikra itu artinya seluruh kitab suci. Tapi dari dasarnya dulu. Lalu pada umur 10 tahun Ben Esher Lamisna, belajar Misnah lebih dalam lagi. Ya, misalnya. Kemudian pada usia ya ini 13 tahun di zaman Yesus, usia 12 tahun Ben Kamis Esreh La Talmud,
Jadi pada usia 15 tahun dia belajar Talmud, tapi sebelumnya pada usia 13 tahun laku belajar hukum. Jadi menjadi anak hukum, misfot, bar miswah. Ketika umur 12 tahun itu mereka naik ke Bima, naik ke tempat yang lebih tinggi. Disitulah dia menerima hukum Taurat. Nah, karena untuk bar mitzvah itulah Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf ke bait suci. Karena sejak umur itu Yesus menerima hukum Taurat. Karena Yesus secara manusia sebagai orang Yahudi baru kemudian tadi yang saya sampaikan, pada umur 15 tahun belajar Talmud. Ben Hames Esreh la Talmud. Talmud itu tadi termasuk Torah lisan tadi, termasuk buku yang kita baca ini. Kemudian Ben Shemoneh Esreh la Kupah. Pada umur 18 tahun usia untuk kanopi itu kanopi pernikahan. Nah, Usia 18 tahun itu orang Yahudi biasanya usia minimum untuk dia menikah. nah, dor tuh usia 18 tahun harus menikah nih. Saya korelasikan ucapannya Bambang Nursena dengan buku ini. Ya, so nanti saya balikan kamera deh sebentar, biar kita jelas nih, bener nggak? Ya, usia 18 tahun Rabi Yahudi wajib nikah. Kita lihat. Ini Bambang Nursena kan ini pakar dia, apologet, bukan apologet sih, orang yang berilmu dari kalangan Kristen ya. Kita lihat nih Ustadz. Kita lihat ya. Ini ada buku bagus, namanya Pernikahan Yesus. Nah, kita lihat ucapan Bambang Nursena itu tadi. Nanti saya upload di TikTok ya dan di YouTube. Nah, kita lihat sejalan nggak ucapan Bambang Nursena. Kita lihat nih. Ini halaman 9 ya, judulnya Pernikahan Yesus. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun terhadap Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah menyatakan dengan jelas bahwa tidak genaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nah, sangat jelas kan, senada dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena, bahwa usia 18 tahun itu adalah kanofi atau lahupah. Ya, lahupah itu adalah pernikahan. Ini termaktub di dalam Pirkei Avot Perek Hames, ya. Pirkei Avot pasal kelima, Misfar Esrim pasal kelima ayat ke-20. Tuh, dasarnya dari orang Kristen yang jago Ibrani ya. Siap. Terus satu lagi Pak, sekarang kita lihat ya. Nih perhatikan Pak. Ya, biar ku jelaskan dulu pernikahannya sebentar aja. Sebentar. Satu lagi biar ini ya. Biar komplit. Ini ada website dari Yahudi Surabaya ya. Ini Jewish Center Surabaya ya. We are always obedient to the Torah. Apakah Rabi perlu menikah? Kita lihat nih. Apakah Rabi perlu menikah nih? Ini guru sekolah ya. Ini adalah alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Untuk menjadi guru sekolah saja tidak boleh, apalagi untuk melayani jemaat. Nah Yesus imam besar ya. Dalam imam besar dan hajan, dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Tuh, alasan teks itu adalah bahwa layanan Yom Kippur termasuk persembahan untuk penebusnya dan untuk keluarganya. Tuh, ternyata rabi atau imam besar itu wajib nikah. Dan Yesus melayani Yom Kippur. Ternyata Yesus menikah. Dor, terima kebenaran. Ya.
Dah. Penjelasannya ya, karena dia katakan tadi 18 tahun harus menikah. Ini namanya setiap suku, kemungkinan pun di Jawa harus menikah paling tidak 15 tahun. Tahun 2000, saya tahun berapa di daerah sini, tahun 94. Sementara anak-anak perempuan dan laki-laki pernah menikah dia umur 14 tahun ya. Jadi mungkin undang-undang seperti di daerah kami di sana diwajibkan menikah laki-laki dan perempuan umurnya 18 tahun. Kemungkinan kalau menikah itu ada batasnya. Sekarang kan undang-undang sekarang pun sudah dibatas 18 tahun, harus 20 tahun. Tapi kalau soal Yesus menikah, soalnya sebelum saya membacanya, mohon maaf saya tidak mengakui kali ya Mas ya. Ya, mohon ya maaf ya. Ya, Silakan, nggak apa-apa. Dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi ini kita membahas tentang hukum Yahudi Pak ya, bukan membahas hukum di Indonesia ya. Ya. Ya kalau Yahudi Tambah lagi Bang Andar, tambah lagi di Yohanes 12 dari 1, 2, 3, 4. Oke, Bang Yan, tunjukkan Bang Yan. gas terus, Katanya. gas terus. Gas terus. Bang Yan. Yohanes 12 nomor 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibagikan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan. Nih, perjamuan untuk dia dan Marta. Dia itu Yesus, Marta itu kalau dalam jawab melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria Magdalena, ini Maria siapa? Mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu dia menyeikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah. Berarti dia bersentuhan antara Maria dengan Yesus. Pertanyaannya Pak, di orang-orang Yahudi, ajaran Yahudi, apakah boleh menyentuh laki-laki Yahudi dengan perempuan Yahudi yang belum menikah atau bukan mahram? Silakan Pak. Kalau bagi orang yang orang Yahudi kemungkinan ada aturan ya. Tapi kalau bagi Tuhan ya, bagi orang yang benar-benar membawa kebenaran, tidak ada mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Oh, kalau begitu Bapak percaya bahwa Yesus Tuhan dong kalau gitu? Ya, tidak ada yang mustahil. Tapi waktu dia udah aku bilang dari tadi, Yesus waktu dia turun ke bumi ini belum saya mengakui dia sebagai Tuhan. Hanya Ini di bumi Pak, ini di bumi Pak. Yohanes 12 ini di bumi Pak, di tempatnya Lazarus Pak. Iya, tapi setelah dia di bumi, dia belum saya mengakui sebelum nyata semua pekerjaannya. Setelah terjadi janjinya kepada, mulai di situ saya melihat, membacanya, mulai dia bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang mencium Yesus, orang Samaria ya, yang bongkok itu, dia memang betul diciumnya Yesus pada saat itu, pada hari Sabat. Ya, karena dia bersyukur. Ya, bersyukur, dia berterima kasih. Kemungkinan kalau uang dikasih tidak mungkin diterima. Jadi hanya artinya begitu besar menerima mujizat itu yang dilakukan Yesus sama dia, maka dia menciumnya Yesus. Ya, tapi kalau kita lihat yang mencium itu tidak sesuai. Ini nggak ada mencium Pak. Ini perjamuan di rumahnya Lazarus. Lazarus ini orang yang dibangkitkan. Ya, terus di situ Maria Magdalena meminyaki dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, artinya itu. Lalu sebentar Pak, lalu meminyaki kaki Yesus. Pertanyaannya, meminyaki pakai apa? Berarti kan menyentuh Pak. Pertanyaan saya, kalau Yesus ini orang Yahudi, seorang manusia, dan Maria Magdalena seorang manusia, bersentuhan orang-orang Yahudi ini yang bukan muhrim atau bukan suami istri,
apa boleh? Tadi dijelaskan Ustaz Nandar, orang-orang Yahudi tidak boleh bersentuhan selain istrinya, Pak, kecuali ibunya mahram atau di dalam Islam atau muhrim, begitu ya Pak. Nah, pertanyaan ini acara apa gitu? Monggo Pak. Katakan Alif. Enggak, kalau saya melengkapi beberapa tentang meminyaki ya. Ini ada yang lebih menariknya itu kan di Matius 26. Karena di situ bukan hanya di kaki atau kepala, tapi sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Jadi tubuh juga diminyakin gitu. Wah, Di mana? Hanya kaki. Di mana? Wah. Coba. Hah? coba baca Ustaz Ali. Matius 26 Di mana? Matius 26 ayat berapa? 12. 2. Kirain udah dibacain dari tadi. Belum. Silakan. Ini Udah haus sebelum minumlah dulu. Aku lagi minum kopi ini. apa aku yang buka? Matius 26 berapa? Matius 26 berapa? Aku bacain. 12. 12. Oke, oke, dari 11 ya supaya nggak ini. Minum. Karena orang-orang miskin selalu ada padanya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, berarti ke tubuh Yesus. Ini merah semua ya. Ia membuat suatu persiapan untuk menguburkanku. Apa perkataan kepada semua? Ini nggak ada Marianya, Bang. Di sini nggak ada Marianya loh. Kurang tahu ya. Ini bacanya gini. Berapa tadi Bang? Coba ayat berapa? Nih ya. Itu kan barusan di Matius 26 tuh di 11 ya. Nah, bacanya kan dari 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang yang miskin itu selalu selalu ada padamu." Mana yang gua baca tadi? Ya. Oke, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Emang di sini yang mencurahkan siapa kalau bukan wanita yang tadi? Iya, Maria Magdalene itu. Ini bahkan saya pakai situs juga, ini dalam hal bagaimana, bukan dari asumsi sih, pakai ayat juga. Di sini seorang wanita, bahkan ini ya dalam tanda kutip dua peristiwa berbeda, karena kan di Matius ya, di Matius, Markus, Lukas itu peristiwa di Betania, Yudea. Sementara sebentar gini. Ini saya pakai literatur aja deh. Di Matius, terus di Markus dan Yohanes. Nah, itu semua di peristiwanya di Betania. Sementara di Lukas itu pengurapan di Galilea. Nah, itu dua tempat yang berbeda kalau kita merujuk kepada perunutannya. Begitu. Yang poinnya adalah tadi yang di Matius itu bahwa bukan hanya tentang di kepala atau kaki, bahkan di tubuhnya pun diminyaki itu. Oke. Udah siap? Silakan, Mbak. Oke, biarlah aku jelaskan dia, Mas. Beginilah kalau kita sudah sangat sulit, ya. Kita sudah sangat sulit di dalam hidup ini. Ya, contohnya saya banyak kekurangan. Tiba-tiba dapat rezeki, ya.
tiba-tiba jumpa aku sama Mas Agung tadi atau Mas apa ini? Mas Hendra. Ya, Mas Hendra itu betul, Hendra. Iya, namanya Hendra. Hendra ya. Nandar, panggil aja Mas Hendra, Pak Matius. Jangan-jangan bukan nama saya itu. Tiba-tiba Iya, satunya Kasina sama Dina. Ini agak Iya, panjang Mas Hendra, ceritanya ini, silakan. Pak. Cerita apa lagi? Oke. Kulanjut. Saya mau di rumah Mas Hendra. Tiba-tiba Mas Hendra melihat saya dari jauh, tidak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba dengan Mas Hendra dengan lagi makan atau lagi senang-senang. Aku datang ke situ duduk, mengeluh aku sama dia. Ya, mengeluh. Mas Hendra, tolong saya. Kalau aku berdiri meminta, tentu Mas Hendra tidak rela mengasih. Tapi kalau aku duduk di bawah kakinya atau aku mencium kakinya, pasti ya tersentuh hatinya. Apa maksudnya si Pak Daniel